firman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan. Shalom pendengar sekalian, jumpa lagi bersama saya Pendeta Andi Silalahi dalam Renungan Harian. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 12-13. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 12-13. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan ini, tema renungan adalah mengalahkan pencobaan. Kita sedang berjalan dalam perjalanan rohani mengikut Tuhan Yesus. Dalam Injil Matius 16 ayat 24 dikatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal diri dan mau memikul salib. Artinya bahwa perjalanan kita tidak mudah, tapi percayalah akhirnya pasti indah. Kalau bonsai, saudara tahu bunga bonsai kan? Pada akhirnya kelihatan indah, itu karena sudah lebih dahulu mengalami proses. Dia bertumbuh, ada ranting dan daun, kemudian sebagian harus dipangkas atau dipotong. Dia harus rela dibentuk oleh tuannya. Waktu dipotong, rasanya pasti tidak enak. Tapi setelah itu hasilnya indah sekali. Dari sisi iblis, pencobaan sifatnya selalu destruktif atau menghancurkan. Pencobaan itu datangnya dari keinginan pribadi yang bisa dimotori oleh si jahat, si iblis. Pencobaan merupakan senjata iblis untuk menghancurkan kita dan menjauhkan kita dari Allah. Akan tetapi, Allah juga tetap berkarya di balik semua pencobaan dengan memberi kekuatan kepada kita yang berserah kepadanya. Dari sisi Tuhan, pencobaan Tuhan izinkan terjadi dalam diri orang percaya untuk menguji akan imannya. Bagaimana pencobaan bekerja? Dengan strategi dan tipuan kuno, tapi tetap ampuh. Ada 4 langkah pencobaan bekerja. Iblis mengenali keinginan-keinginan kita. Itu yang pertama, keinginan baik atau jahat. Tapi harus diingat bahwa pencobaan selalu berawal dari dalam diri. Bandingkan Markus 7 ayat 21-23. Yakobus juga memberitahu kita bahwa banyak keinginan atau hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Yakobus 4 ayat 1. Lalu yang kedua, keraguan. Keraguan kita bisa membuat kita bisa berpaling dari Allah. Ingat peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa. Iblis berusaha membuat keraguan dalam diri Hawa tentang firman Allah. Lalu yang ketiga, iblis bekerja dengan tipu daya. Iblis berkata, kamu tidak akan mati. Padahal Tuhan berfirman, pasti engkau mati. Iblis adalah bapa segala dusta. Yang keempat, ketidaktaatan. Keinginan yang sudah dibuahi akan menghasilkan pemberontakan terhadap Allah. Dan itulah polanya iblis, bekerja menipu manusia. Tapi bagaimana kita mengalahkan pencobaan? Kita perhatikan bahwa yang pertama, jangan mau diintimidasi. Pencobaan adalah tanda iblis membenci kita. Dicobai bukanlah suatu dosa. Yesus pernah dicobai iblis, tetapi dia tidak pernah berbuat dosa. Pencobaan menjadi dosa hanya bila kita menyerah kepadanya. Martin Luther, seorang reformator, pernah mengatakan, Anda tidak bisa mencegah burung untuk terbang di atas kepala Anda. Tetapi Anda bisa mencegah mereka membangun sarang di rambut Anda. Kedua, mengenali kelemahan diri. Dalam hal apa saja saya paling mudah dicobai? Pada saat kapan? Di mana saya sering dicobai? Di rumah, di tempat kerja, di rumah tetangga, atau di mana? Kapan saya sering dicobai? Saat sendiri?
Saat dengan seseorang atau saat dengan rekan kerja? Maka yang terakhir, mintalah pertolongan kepada Allah. Surga memiliki saluran gawat darurat selama 24 jam tanpa henti. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan hendaklah membuat kita makin bergantung kepada Tuhan. Sama seperti pohon bertumbuh makin kuat ketika angin bertiup menerpanya. Begitu juga setiap kali saudara menghadapi sebuah pencobaan, iman saudara akan semakin teruji. Saudara pasti menang, menerima mahkota kehidupan, dan berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon sekali lagi, Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat mengingat, tapi juga melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara pendengar, renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Shalom. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagi